sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Pendidikan Informatika Universitas Indonesia. Maksud dari kami ke sini untuk mewawancara Bapak mengenai implementasi filsafat pendidikan Pancasila yang ada di SMK 2 Bangkalan ini. Bisa kita mulai saja oleh Bapak? Silakan bisa dimulai. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana SMK 3 Bangkalan ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima Bapak? Sebelumnya terima kasih atas kedatangan ini merupakan kehormatan bagi kami karena mungkin dijadikan sampel sekolah kami. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Tempat tanggal lahir saya di Sumeneb. Nah, di Bangkalan ini di sekolah SMK Negeri 2 kami hanya mengabdi sesuai dengan potensi kami. Seorang pendidik, seorang guru di sini. Mungkin nanti mbak-mbaknya, mas-masnya sama akan menggantikan kami yang sudah selesai ini. Ya, seperti itu. SMK Negeri 2 Bangkalan ini berdiri tahun 2000. Sehingga kalau sekarang 2023, 23 tahun eksis dalam pembelajaran mendidik bangsa kita. Ya, saya sendiri di sini menjabat wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Meskipun kami berharap harus dari generasi. Saya nanti 10 tahun pakai kesiswaan ini. Jadi sudah mentok gitu loh. Ya. Berkenaan dengan Bamba hadir ke sini, saya katakan ini kehormatan untuk kami. Karena mungkin penilaian nantinya akan berbeda dengan yang tidak diwawancara atau dijadikan sampel, kan seperti itu. Ya, pertanyaan tadi bagaimana mengimplementasikan ya pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 dalam pembelajaran. Kami SMK 2 sangat eksis sekali. Ya, artinya mengintegrasikan pembelajaran pendidikan Pancasila atau nilai Pancasila dalam pembelajaran. Secara teori kami plus. Ya, bukan hanya pendidikan Pancasila yang memberikan implementasi itu dalam pembelajaran. Semua mata pelajaran yang ada di SMK 2, meskipun itu pelajaran produktif. Kalau SMK yang dikedepankan adalah pelajaran produktif, yaitu prakteknya, kejuruannya. Nah, apa yang kalau pendidikan Pancasila, misalkan jelas, ya kan, memberikan materi itu, kami coba ketok juga pelajaran yang lain. Hei, agama, tolong aplikasikan, integrasikan. Apa yang perlu disampaikan? Sila pertama, ketakwaan. Kita setiap hari kelas 10, 11, 12 giliran untuk sholat duha. Ini salah satu contohnya. Jadi kami sudah berintegrasi dengan semua pelajaran yang ada di SMK 2. Produktif pun begitu. Sebelum kita melakukan pelajaran, dibuka dengan doa, dengan salam. Jadi penekanan kami untuk mengintegrasikan itu pada semua pembelajaran. Setelah pembelajaran diakhiri dengan doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan rahmatnya kita bisa belajar dengan baik. Yang selanjutnya ilmunya bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya pendidikan Pancasila, semua pelajaran yang ada di SMK Negeri 2. Apalagi pelajaran sejarah, wajib tuh, ya wajib. Pelajaran agama, mungkin seperti itu pengintegrasian pembelajaran pendidikan Pancasila dengan nilai-nilai dalam pembelajaran SMK Negeri 2. Terima kasih. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah di SMK 2 Bangkalan ini memastikan bahwa siswa benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi untuk memastikan siswa kami melaksanakan itu,
terintegrasi dari dalam kehidupannya, ya yang pertama itu tadi kami secara teori memberikan gambaran, ya bahwa dengan kita melaksanakan integrasi pendidikan Pancasila yang nantinya akan membawa kepada karakteristik ya sekolah kita, maka itu harus dilaksanakan selain teori juga dilaksanakan aplikasi dalam kehidupan. Contohnya lingkungan mereka adalah lingkungan keluarga. Laksanakan apa yang sudah didapatkan di sekolah, ya diterapkan di lingkungan keluarga. Selanjutnya setelah dengan keluarga ditularkan kepada keluarganya, kepada orang tua. Bagaimana mereka bertakwa, bagaimana mereka menghormati, bagaimana mereka menyayangi adiknya. Nah, baru setelah itu harapan sekolah harus dilaksanakan di luar sekolah atau di dalam masyarakat, lingkungan yang lebih luas. Jadi bukan hanya teori yang kita sampaikan kepada mereka, tapi penekanannya harus diterapkan dalam kehidupan. Contohnya lingkungan tadi, keluarga. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Jadi itu yang kami tekankan sehingga mereka bisa hidup bersosial. Nah, ini salah satu contohnya bahwa mereka harus menerapkan dalam kehidupan. Mungkin seperti itu. Iya. Silakan. Apakah ada tantangan khusus dalam mengimplementasikan pendidikan filsafat dalam pendidikan Pancasila di sekolah ini? Ya, kalau berbicara tantangan pasti ada ya. Segala sesuatu meskipun itu terencana, terprogram pasti ada. Salah satu itu kendala kan seperti itu. Apa? Kalau di sekolah kami ini background mereka ini adalah banyaknya siswa-siswa yang bukan dari kalangan perkotaan. Jadi mereka lebih banyak background mereka, siswa kami itu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Contoh Tanah Merah. Tadi contoh dari Teraga, jelas beda antara background kecamatan Teraga dengan kecamatan kota Bakalan. Nah, apa yang terjadi atau kesulitannya? Kurangnya pemahaman, kurangnya kebersamaan untuk mengintegrasi, untuk mempraktekkan. Kalau secara teori mereka paham, iya, tapi pelaksanaannya yang tidak sama. Jadi pemahaman mereka kadang kurang pengaplikasiannya. Artinya mempraktekkan dalam kehidupan. Setelah kami coba mengkomunikasikan, apa yang sudah kami kerjakan di rumah beda. Karena kenapa? Tidak ada dukungan dari rata-rata siswa kami 9.000 ini tidak tumbuh dengan orang tua. Siapa? Nenek, paman, orang tuanya bukan hanya kerja, merantau ada di Jakarta, ada di Malaysia, sehingga kami agak kesulitan kalau mengkomunikasikan. Jadi kalau kami tanyakan, dan kenapa? Contoh ini tadi saya sampaikan. Contoh tadi polisi langsung WA saya. Menyampaikan bahwa siswanya ada di pos depan, pos polisi. Ya, hari ini, detik ini. Ini salah satu contoh kendala kami. Karena background-nya tidak sama. Tapi benar ini pagi ini. Langsung bagian tulis, mohon izin ada siswa jenengan SMK 2 di pos depan karena tidak pakai helm, tidak bawa sudah. Nah, ini contoh apa yang kami sampaikan di sekolah. Kendalanya seperti ini, kurang pemahaman dari siswa kami, kurang sama dari siswa kami. Sehingga kami perlu mengkomunikasikan lagi dengan nanti pemanggilan wali murid supaya tugas pendidikan bukan hanya guru atau bukan hanya sekolah, tapi ada 3 elemen: sekolah yang pertama, yang kedua orang tua, yang ketiga masyarakat. Ini salah satu contohnya kendalanya.
Ya, kurangnya pemahaman siswa. Itu. Dan kurangnya kepedulian orang tua wali murid. Paham ya maksud kami ya? Nih salah satu contoh nih. Pagi ini ada di pos sudah malah tidak pakai sepatu, tidak pakai helm, tidak ada surat-surat. Pas lagi dengan pertanyaan tadi. Nah ini yang terjadi di sekolah kami. Tapi kami dapat kewajiban menyampaikan, memberitahu ya kepada siswa-siswi. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, boleh saya tanya? Silakan. Pulang dari SMK ini jam berapa Pak pulang? Kalau ke jadwal Senin sampai Kamis itu jam 2.30. Jam 2.30 kan ada sholat zuhurnya. Ada sebelumnya. Nah ini kan memang implementasikan dalam sela yang pertama. Iya. Apa ada kendala nggak Pak untuk menyuruh mereka untuk sholat zuhur itu? Ya, kalau berbicara kendala, saya katakan ada. Ya ada. Kami memang sholat zuhur itu berjemaah. Duha berjemaah, sholat zuhur berjemaah. Kendalanya ada. Terutama perempuan. Iya kan? Artinya mereka tidak melaksanakan sholat baik itu duha ataupun sholat zuhur berjemaah dengan beberapa alasan. Ya. Iya. Kami kan tidak tahu pasti. Iya, jujur awalnya kita tidak tahu pasti. Apalagi laki-laki cowok. Wah, ini juga. Alasannya mama apa? Ini najis, Pak. Najis. Iya lah. Nah, selalu sudah kami siapkan, tapi ya hanya ala kadarnya, hanya mungkin 10, 20. Gitu. Ada di sini juga yang menyusul. Jadi kalau berbicara kendala tentang peribadatan, sila pertama ada kendala itu, ada kendala. Ya, yang ketiga memang ya anak-anak yang memang tidak ya, itu tidak memberikan alasan, cuma mereka dijelaskan dengan cara mengerjakan gitu kan. Ini Pak, masih belum Pak, mau dikumpulkan. Nah, itu kendala-kendala yang ada di kami, meskipun itu sudah kami wajibkan dalam artian wajibkan kita informasikan anak-anak waktunya sholat zuhur, nanti kita kalau sampai menunggu pulangnya kita tidak mencoba ya, jadi tetap ada kendala. Tapi berapa persennya ya? Lebih banyak mereka yang nakal, mereka yang biasa. Untuk sholat duhanya itu tiap hari apa ada? Tiap hari cuma dibagi. 1 minggu sekarang kelas 10, nanti 1 minggu lagi kelas 11, kelas 12 nya magang sekarang ya. Jadi tiap minggu jadwalnya ada di kurikulum. Ada. Biasanya kan di beberapa sekolah itu ada yang cuma hari Jumat saja. Ya, di kami tidak Jumat malah wajib karena mereka pembelajaran sampai jam 3 sampai jam 3, jadi otomatis mereka sholat jemaah di sekolah. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, silakan. Bagaimana partisipasi orang tua dalam mendukung penetapan nilai-nilai Pancasila di SMK 2020? Jadi partisipasi orang tua di sini saya katakan tadi bagus ya, dalam artian bagus, dan manakala kami menyampaikan, memberikan surat undangan sosialisasi 85% mereka hadir. Kalau yang tadi saya sampaikan, misalkan orang tua tidak ada, diwakili saudaranya, diwakili paman, dan diwakili kakeknya, gitu. Tetap ada yang hadir meskipun orang tuanya ada. Nah, orang tua wajib ini merupakan partner yang memang harus siap mendampingi kita. Ya, karena dengan adanya orang tua, maka siswa dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Ya, itu orang tua. Terus yang kedua, dengan adanya orang tua kami juga bisa menyampaikan beberapa perkembangan putra-putri siswa, sehingga tidak hanya sekolah yang memikirkan, sehingga
wali murid atau orang tua sangat kami butuhkan. Ya, di sini berjalan baik dengan adanya komite sekolah. Setiap kami mau meluncurkan aturan tata tertib, orang tua akan diundang ya komite. Sehingga kalau ditanyakan penting, kok sangat penting. Kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran atau sistem yang akan disampaikan karena tanpa adanya orang tua atau wali murid. Ya, jadi kami mengadakan apa-apa yang memang harus melibatkan wali murid atau pengikut. Misalkan ada penyampaian sholat duha, jadi orang tua harus tahu sehingga anaknya bisa mengkondisikan apakah bawa sarung, bawa bekal dan sebagainya. Pulangnya pun aturan seperti itu. Jadi kami harus mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi sangat penting peran orang tua bagi kami, bagi pihak sekolah. Itu peran. Kira-kira ada pertanyaan lain? Silakan, tidak apa-apa. Terima kasih atas waktu dan jawaban Bapak. Apa ada pesan atau harapan itu terkait penerapan nilai-nilai KKP dan sekolah ini? Ya, harapan kami sekolah apa yang menjadi teori, apa yang kami sampaikan di sekolah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa kami menjadi siswa yang berkarakter, ya, yang mempunyai ciri khas. Ini loh Bangkalan, ini loh SMK 2. Ya, jadi harapan kami tidak hanya teori, tapi pengaplikasian dalam kehidupan, sehingga siswa kami mempunyai karakter. Ya, dikenal orang dengan nilai positif, bukan negatifnya. Meskipun kita tahu di mana-mana namanya SMK, pasti, ya pasti, ya konotasinya taburan, tukaran, unjuk rasa di mana-mana seperti itu. Ya, sehingga harapan sekolah sama, mungkin tidak hanya SMK. Ya, pengaplikasian pengamalan Pancasila ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga keluar dari sekolah SMK 2 mereka mempunyai nilai dan karakter yang sesuai dengan harapan negara Indonesia. Seperti itu. Ya, ini harapan kami semuanya. Nampaknya calon-calon pengganti kami pendidik sama harus seperti itu. Ya, artinya harus punya karakter. Silakan. Ya. Mengenai keadilan sosial pendapat ekonomi sosial yang disebut ini, saya tadi menjelaskan bahwa teman-teman pengen tidak sholat karena ada tugas atau tidak tahu karena ada tugas. Cara sekolah untuk memberikan hukuman atau pemahaman yang seperti apa agar adil dengan teman-teman yang sholat, agar teman-teman yang sholat tidak merasa dia tidak sholat. Ya. Salah satu contoh penerapan keadilan di kami yang sholat itu pasti ikan absen. Nah, dengan absen itu mereka kan ketahuan. Mohon maaf kalau perempuan, ya berapa lama kan orang datang bulan haid itu, sehingga minggu selanjutnya kelas 11, minggu depannya harus bisa, dan itu mengganti. Kalau kami kesiswaan dan kita sholat Jumat minggu ini lagi-lagi, minggu depannya bukan hanya sholat tapi juga membayar sedekah di situ, infak ke masjid gitu, infak ke masjid itu. Jadi bukan kami membedakan tidak, tapi juga kami menerapkan sanksi yang sifatnya mendidik, sifatnya memberikan semacam pembelajaran. Jadi keadilan itu bukan hanya bagi tidak sholat, anak-anak yang mohon maaf dari kalangan bukan orang tidak mampu, kami kita berikan saran di sini. Sehingga apa? Kalau mereka duduk sama bajunya dan duduknya sama di atas bangku, bukan kita beda-beda. Kamu orang desa ya, orang tenaga, pinggir sebelah sini, tapi tidak seperti itu. Jadi antara yang mampu dan tidak mampu sama. Apalagi tadi
masalah melaksanakan kegiatan keagamaan. Kami ada sanksi-sanksi tertentu yang sifatnya nantinya memberikan pembelajaran, mendidik seperti itu. Jadi tidak mentang-mentang mereka tidak sekolah, lalu kami biarkan. Kami absen, wali kelas mendampingi di depan. Wali kelas mendampingi tiap pagi. Sehingga siapa yang tidak hadir dengan guru agama dipanggil. Kamu kenapa? Ada guru mimpi, kamu kok tidak sekolah minggu kemarin? Apa? Bukan kami, ada yang perempuan. Kami halangan. Oke. 1 minggu dong, dari minggu ini ke minggu berapa? 1 minggu ke depan yang ngisi kelas 11 kakaknya yang sholat duha. 2 minggu lagi musuh. Belum selesai. Wah, ini kalau hal seperti itu terjadi, kami melakukan pemanggilan, menyampaikan bahwa pembelajaran kami holistik. Ya, holistik kan. Jadi tidak hanya teori saja dalam kelas saja, tapi pelaksanaan. Gitu. Jadi kami mengkomunikasikannya selalu lewat atau lewat murid sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, kalau sudah terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan. Monggo, silakan yang lain. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tadi kan SMK 2 kata Bapak ada ciri khasnya sendiri. Nah, ciri khas yang paling kental itu apa di SMK 2? Sementara saya tidak tahu sekolah lain. Kami karena memang menjadi agenda, yang lagi kita sholat duha bersama. Sholat duha bersama, apalagi sarana tempat ibadah masjid itu ada. Jadi sholat duhur kita berjamaah. Mungkin mohon maaf kalau sekolah lain musolanya terlalu kecil, hanya sebagian. Kami cukup menampung 500 orang itu masjid kami. Jadi lebih dari separuh sehingga kami bisa melaksanakan secara bergantian. Itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, ciri khas kami di SMK Negeri 2 itu selalu ada komunikasi dengan orang. Kenapa itu ditekankan? Itu tadi karena background wali murid kami itu di desa harus intens kita komunikasi. Itu sehingga segala sesuatunya tidak ada yang tidak dikomunikasikan. Jadi yang pertama kita melaksanakan kegiatan keagamaan, yang kedua berkenaan dengan siswa kita selalu mengundang wali murid, yaitu komunikasi. Terima kasih atas waktunya Bapak. Masih banyak wawasan dari yang kami dapat selama berjalan dengan Bapak. Sama, terima kasih juga. Sebenarnya kami juga belajar dari Mbak-mbak, adik-adik, sehingga kalau ada masukan untuk kami demi perbaikan, demi kebaikan lembaga kami siap menerima. Itulah, tidak harus kami yang memberi. Adik-adik pun dari mahasiswa silakan. Kalau memang perlu komunikasi lagi. Saya mewakili lembaga SMK Negeri 2 dan secara pribadi juga menyampaikan terima kasih dan maaf yang tidak terhingga manakala dalam kesempatan ini banyak kekurangan, terutama saya secara pribadi keadaannya ruangan saya seperti ini ya, mohon maaf sekali lagi dan nanti kami akan melaporkan kepada tadi belum hadir, andai kata adik saya suruh dulu supaya bisa ngumpul ngobrol dengan kita, sharing lah, bukan tanya jawab ataupun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari pihak lembaga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMKN 2 Bangkalan ini, implementasi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada sholat zuhur berjamaah yang dilakukan setiap hari, dan sholat duha berjamaah yang dilakukan secara terjadwal.
Selanjutnya, untuk implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada pembagian makanan yang dilakukan setiap hari Jumat. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, diadakannya upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin atau hari-hari penting. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu diadakannya rapat wali murid yang dilakukan setiap akhir semester. Selanjutnya ada rapat dan pemilihan ketua OSIS. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di SMKN 2 Bangkalan ini tidak membeda-bedakan ras, ekonomi, maupun agama yang dianut oleh siswanya.